Gerakan Pelajar Jaga Ekosistem, aksi nyata pengurangan sampah plastik dan pemilihan sampah di lingkungan sekolah. Gerakan Pelajar Jaga Ekosistem adalah inisiatif yang dilakukan oleh warga sekolah dan para generasi muda dalam aksi nyata untuk melestarikan dan memelihara lingkungan hidupnya serta ekosistem di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, kami memiliki tujuan utama yang dapat dilaksanakan dalam aksi nyata ini, yaitu pertama, menumbuhkan kesadaran diri sebagai bentuk cinta tanah air dengan menjaga lingkungan sekitarnya. Yang kedua, menurunkan volume penggunaan sampah plastik, terutama pada sampah botol minuman. Untuk hal ini, kita dapat menanggulanginya dengan membawa tumbler yang berisi air minum sendiri dari rumah. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Beberapa aksi nyata yang kami lakukan. 1. Pemilihan sampah berdasarkan warna tempat sampah. Tunggu dulu. Kalau mau membuang sampah seperti botol plastik, buanglah di tempat sampah yang berwarna kuning. Ini khusus untuk sampah organik seperti botol plastik dan sampah-sampah yang dapat didaur ulang. Kalau ingin membuang sampah seperti sisa-sisa makanan atau tumbuhan dan dedaunan, itu buanglah di tempat sampah yang berwarna hijau. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan antara sampah organik dan anorganik dapat kalian cermati dalam penjelasan berikut ya. Jadi, sampah organik adalah segala jenis sampah berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang bersifat dapat diuraikan secara organik oleh mikroorganisme. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, sisa sayuran dan buah-buahan, serta daun-daunan. Sampah non-organik adalah jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati atau buatan manusia, seperti plastik, kaca, logam, dan produk sintetis lainnya yang sulit terurai secara alami. Selain sampah organik dan non-organik, ada jenis sampah lainnya yaitu sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu. Sampah B3 adalah singkatan dari limbah bahan berbahaya dan beracun, yaitu sisa usaha atau kegiatan yang mengandung bahan yang berbahaya atau beracun yang dapat merusak lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Contoh, baterai bekas, pelarut kimia, pestisida, masker, obat, dan cat. Sampah kertas adalah limbah padat yang berasal dari berbagai jenis kertas yang tidak lagi digunakan. Contoh, kertas, kardus, buku yang sudah tidak terpakai, dan jenis sampah kertas lainnya. Sampah residu adalah jenis sampah yang tidak dapat diolah kembali melalui proses seperti daur ulang, pengomposan, atau pemadatan. Contoh, popok bekas, pembalut, puntung rokok, styrofoam, saset makanan berlapis, dan plastik yang terkontaminasi. 2. Pengurangan sampah plastik dengan membeli jajan di koperasi atau kantin sekolah menggunakan kertas sebagai pengganti plastik. Ketika membeli jajanan kering atau gorengan, biasakanlah membawa wadah makanan pribadi atau kotak bekal dari rumah sebagai ganti bungkus plastik, atau manfaatkan pembungkus kertas yang disediakan dan pastikan untuk menghindari permintaan kantong plastik tambahan. Dengan melakukan semua praktik sederhana ini, kita secara nyata dan konsisten mengubah kantin sekolah kita menjadi area bebas sampah plastik sekali pakai demi lingkungan yang lebih hijau dan sehat. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan alam sekitar kita. Contohnya seperti penggunaan daun pisang untuk tempat makan atau membungkus makanan, bambu yang dianyam atau sering kita dengar dengan nama besek, daun jati untuk membungkus makanan, serta alangkah baiknya kita membawa kotak makan sendiri dari rumah. 3. Membawa bekal makanan dan minum sendiri dari rumah. Membawa bekal makanan dan tempat minum sendiri dari rumah merupakan salah satu cara mengurangi penggunaan sampah plastik. Selain mengurangi penggunaan sampah plastik, hal tersebut juga dapat mengurangi pengeluaran uang jajan kita.
Selain mengurangi pengeluaran uang jajan dan penggunaan sampah plastik yang berlebih, kita juga dapat menjamin makanan yang kita bawa lebih sehat dan higienis, serta dapat meningkatkan produktivitas karena asupan nutrisi dan energi bisa lebih terkontrol. Secara lebih rinci, manfaat yang kita dapat setelah membawa bekal makanan dan minum sendiri dari rumah yaitu 1. Mengontrol kualitas dan nutrisi. Kita dapat memastikan bahan yang digunakan segar dan menyeimbangkan kandungan gizi sesuai kebutuhan tubuh. 2. Menghemat uang. Karena kita membawa bekal sendiri dari rumah dan bahan-bahan yang lebih terjangkau dibandingkan dengan beli dalam bentuk sudah jadi. Serta dapat menghemat waktu karena tidak perlu mengantri atau mencari tempat makan. 3. Mengurangi sampah plastik. Dengan menggunakan kotak makan dan botol minum yang dapat digunakan kembali, kita mengurangi produksi sampah plastik dari kemasan makanan dan minuman sekali pakai. 4. Membangun kebiasaan sehat dari kegiatan membawa bekal makanan dan minuman sendiri dari rumah. Nah, kebiasaan ini dapat membawa pola makan sehat untuk jangka panjang dan meningkatkan produktivitas. Beberapa dampak positif dan negatif yang dapat terjadi. Teman-teman harus tahu dampak positif jika kalian melakukan aksi nyata tersebut, yaitu yang pertama dapat membantu proses daur ulang sampah botol plastik, dan yang kedua dapat mengurangi tumpukan sampah di TPA dan polusi udara. Jika kalian tidak melakukan aksi nyata tersebut akan berdampak negatif, yaitu yang pertama itu akan menghambat proses daur ulang sampah botol plastik. Yang kedua, sampah anorganik dan organik akan menumpuk di TPA. Itu akan menyebabkan bau yang tidak sedap. Nah, selain itu, sampah yang menumpuk itu akan menimbulkan gas metana, dan itu akan mengakibatkan perubahan iklim yang ekstrim di wilayah sekitar. Beberapa hal yang kami rasakan setelah melakukan aksi nyata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Setelah saya melakukan aksi nyata ini, saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu bagaimana cara kita memilah sampah botol plastik dengan benar dan bagaimana cara kita mengurangi sampah botol plastik. Nah, yaitu dengan cara bisa mendaur ulang agar botol plastik itu menjadi lebih berguna, semisal bisa jadi pot, bunga, atau vas. Cara yang kedua yaitu dengan kita merongsokkan botol plastik dan kita akan mendapatkan uang. Nah, tindakan kecil kita itu akan berpotensi dampak yang besar bagi lingkungan sekitar kita. Tema ini menekankan pentingnya konsistensi dalam menjaga lingkungan, dimulai dari skala kecil seperti pemilahan sampah di sekolah. Pengalaman ini mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari kehidupan sehari-hari. Dari kegiatan aksi nyata yang telah kita lakukan, saya mendapatkan banyak manfaat, yaitu pengeluaran uang jajan saya berkurang karena saya pribadi membawa bekal makanan dari rumah serta membawa minum air putih menggunakan tumbler dari rumah. Selain itu, udara di sekitar saya menjadi lebih segar karena banyak pepohonan yang tumbuh. Kegiatan yang telah kami lakukan, saya belajar bahwa mengurangi penggunaan plastik dan membuang sampah pada tempat yang benar sangat penting dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Lingkungan yang bersih dapat menghindarkan kita dari berbagai macam sumber penyakit yang berbahaya. Kegiatan aksi nyata yang telah kita lakukan, saya belajar bahwa menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab kita semua. Dan tindakan yang kecil akan berdampak besar pada kehidupan yang akan datang. Saya juga belajar bahwa menjaga lingkungan sangatlah mudah, seperti halnya kalian membuang sampah pada tempat dan jenisnya. Ayo, jaga lingkungan sekolah kita. Sekolah bersih, lingkungan lestari.